Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan melihat tema itu masih yang lalu, yaitu alternatif lain, alternatif lain untuk membuat rumah di surga. Jadi sebetulnya banyak sekali alternatif untuk membuat rumah di surga itu. Yang pertama adalah menutup celah dalam sholat, ya. Jadi yang kosong masuki. Jadi setiap sholat ada yang cepat masuki. Itu adalah menutup dan akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Ini dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya, man sadda furjatan banallahu lahu bil jannah. Barang siapa orang yang menutup, ya, suatu celah dalam sholat, banallahu lahu bil jannah, Allah akan mendirikan rumah baginya di surga. Warafahu biha darajah, dan beliau itu Allah itu akan mengangkat mereka, mengangkat dia, ya, dengannya itu beberapa derajat. Jadi angkat beberapa derajat kemudian dimasukkan ke surga. Ini rawahul Muhammil, ya, dalam bab amal, ya. Hadisnya nomor 3602. Sahih dalam kitab sahihnya yaitu 1892. Nah, itu yang kedua yaitu meninggalkan perdebatan walaupun dia merasa benar. Kemudian yaitu meninggalkan dusta, ya, walaupun dalam bentuk candaan, ya. Jadi yang dusta-dusta itu tinggalkan, dan orang yang bagus akhlaknya. Ini juga yang ketiga ini adalah akan dibangunkan juga, ya, oleh Allah itu rumah di surga yang bagus akhlak. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya ana ja'ilul baiti fi robatul jannah. Kami, kata Allah, akan menjamin, ya, yaitu dibuatkannya rumah baitu di pinggiran surga. Liman taroka miro'a, bagi siapa? Yaitu bagi orang yang meninggalkan perdebatan, ya. Perdebatan sampai bertengkar, nah itu salah. Wa in kana muhikon, walaupun itu adalah benar, ya, wa bi bainatil fi wasitil jannah, dan juga akan menjamin yaitu dengan dirikannya rumah di tengah surga. Liman tarokal kadibu, yaitu bagi orang yang meninggalkan dusta, yang ya tidak bohong, ya, dia bohong, itu tidak meninggalkan dusta. Wa in kana majihan, dan walaupun dalam keadaan bercanda, ya. Wa bi baiti fi ala jannatin, dan juga akan jamin yaitu dengan dibangunkannya rumah di surga yang tinggi, ya, fi ala jannat. Liman hasanahul kuhu, yaitu bagi orang yang
bagus akhlaknya, ya. Ya usahakan kita akhlak itu harus bagus ya pada sesama, gitu ya. Dan jangan membuat orang prasangka jelek, ya masih buruk. Itu menjadi fitnah bagi jangan perbuatan kita itu menjadi fitnah di masyarakat. Itu adalah akhlak kurang baik, tidak baik ya. Dia menghitung waktu sumputan ya, menghitung kenceleng. Kalau sudah nggak ada orang, baru menghitung uang, membuka itu adalah salah satu juga ya. Jadi harus baiklah kepada Rawahu Abu Daud ya dalam hadisnya yaitu 4.800 ya, yaitu Abu Thalha yaitu menyatakan hadis ini hasan ya. Kemudian yang ketiga saja ya, yang ketiga yaitu menjamin itu juga menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah. Ya, itu jadi tandanya orang yang beriman kepadaku kata orang yang bisa beriman dan berhijrah. Itu ada yaitu hadisnya dari Thalha bin Fadilah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ana jaimun wa jaimun hamilu liman amana bi." Kami kata Rasulullah akan menjamin ya mereka ya siapa yaitu orang yang beriman kepadaku wa aslama wa hajaro, dan mereka itu orangnya beriman dan berhijrah. Itu Allah akan jamin yaitu Rasulullah itu akan menjamin mereka pasti akan ini, yaitu bi baitin fi robadil jannah, yaitu sebuah rumah di pinggir surga. Nah, terus wa bi baiti fi wasatil jannah, juga akan dibangunkan rumah bagi yaitu tengah surga. Wa ana ja'ilun liman amana bi, yaitu orang yang iman kepadaku, wa aslama dan berislam, wa jahadu kalau tadi wa hajaru ya hijrah, kalau wa jahada yaitu berjihad fisabilillah, orang yang berjihad Islam berjihad fisabilillah. Bi baiti fi rabatil jannah, yaitu rumah di pinggir surga, wa baiti bi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga. Wa bi baiti fi ala ghurfatil jannah, dan juga akan dibangunkan yaitu sebuah rumah di ala itu yaitu di atas yang surga paling atas yang juga. Siapa man fa'ala zalika, yaitu orang yang berbuat demikian ya tadi, yaitu palang yadung lil khairi mutlaqan, yaitu orang yang tidak membiarkan ya kebaikan itu, setiap kebaikan itu tidak dibiarkan, ambil ya yang itu ya. Pokoknya ada pengemis ya, pengemis ini Pak Kadal ngemis ya, kemarinnya ngemis ya. Ngemis bukan minta makan, minta minum, tapi meninggalkan makan dan minum, ngemis kemis ya. Nah, dan menyenin itu kebaikan
tidak tinggalkan kebaikan itu, lakukan. Nah, itu dibaikan surga. Yang jadi ada kebaikan yang kita lakukan. Ini juga. Wala min syarri mahdaban, dan selalu meninggalkan kejelekan. Nah, kira-kira jelek tinggalkan. Ada kerumun-kerumun lagi ngomong-ngomong orang lain, ya ada lagi menceritakan yang lain. Kita ngomong di situ, jangan tinggalkan. Itu. Ya mutu haitsu saya mutu, dan meninggal di mana saja. Ya Allah, ya itu udah riwayat juga. Dan meninggal di mana saja kita kehendak Allah. Tidak ingin saya ingin meninggal di kampung halaman, itu tidak. Nah itu rawahu Nasai ya, nomor 325 ya. Kemudian tadi menyatakan hadis itu adalah hasan. Nah, jadi itulah alternatif untuk memilih dimakmurkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang baiknya adalah mampu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya adalah